Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irwan di channel Irwan Albana. Terima kasih banyak saya ucapkan sudah mampir. Semoga Anda semua dapat mengambil hikmah satu pelajaran untuk kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga tidak lupa saya doakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, selamat berbahagia bersama keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini saya ingin sedikit berbagi, ingin sedikit sharing. Lagi-lagi saya selalu menekankan sejatinya video ini dan video-video yang lain yang saya bikin di channel ini adalah untuk menguatkan kembali hal tersebut, amalan tersebut yang mesti saya jalankan. Kalaupun ada kemanfaatan yang Anda dapat ambil, dapat Anda lakukan, alhamdulillah, bersyukur pada Allah, semoga bermanfaat. Baik, sebelum lebih jauh, sebelum lebih panjang seperti apa yang akan saya bahas, terima kasih banyak sudah bantu untuk di subscribe, like dan share ya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dari mana mulai ya? Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Setua apapun kita, sekalipun kita sudah banyak punya cucu ya, dari 50 tahun, 60 tahun, cucu segudang bahasa begitu, kita di hadapan orang tua tetap saja bocah ya. Kita tetap saja adalah anak bagi mereka. Kita tetaplah anaknya, begitu. Nah, tidak ada ceritanya, misalkan orang tua kita sudah tua renta, sudah lansia, dan kita sudah ubanan dan lain sebagainya. Terus posisi itu akan berubah, ya. Walaupun orang tua kita kembali, masanya akan kembali pada anak-anak, lalu kita menjadi orang tua, enggak ada ceritanya. Tetap kita adalah anak bagi mereka. Nah, kemudian di video ini saya ingin menceritakan, atau bukan bercerita, ingin sharing sesuatu yang menjadi kunci rahasia yang seringkali banyak bukan orang lupakan, tapi kita sendiri lupa ya. Jauh-jauh kita mencari sesuatu yang katanya keramat kesana kesini, tapi kita lupa ya, di rumah ada keramat kita. Sejatinya video ini bukan untuk menceramahi, mengkhotbahi, bukan, tapi adalah untuk menyadarkan kembali saya pribadi. Dan lagi-lagi bukan berarti saya sudah begitu soleh, sudah begitu menjadi anak yang berbakti buat orang tua saya. Tidak. Kalaupun Anda semua mengambil satu hikmah pelajaran, alhamdulillah, bersyukur pada Allah ya, mudah-mudahan ini menjadi perantara kita menjadi golongan orang-orang atau anak-anak yang berbakti pada orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau hidup kita terasa sulit, susah, perasaan kita sudah sholawat, istighfar, sodakoh dan sebagainya, tapi kok kenapa hidup kita terasa sulit terus? Coba ditelusuri, kembali ke rumah ya, bermuhasabah diri, koreksi diri, apa yang kurang, apa yang salah. Jangan-jangan kita melalaikan atau bahkan meninggalkan keramat kita sendiri. Bukankah kita ketahui bersama bahwa ijabahnya doa atau murkanya mereka orang tua kita itu adalah murkanya Allah. Ya, percuma walaupun kita sudah ribuan ibadah, haji, pulang pergi, umroh dan lain sebagainya, ya sedekah begitu rajin, tapi kita nauzubillah durhaka kepada orang tua, maka itu masalah besar. Maka melalui video ini, coba yuk kita cek kembali ya, kita kalahkan ego kita terhadap mereka.
ya, kelihatannya mereka yang sudah tua runta, yang sudah kembali masanya menjadi anak-anak, yang begitu mengesalkan buat kita yang mengurus mereka, begitu bahasanya. Hati-hati, justru disitulah letaknya Allah turunkan keberkahan. Kalau kita kuat, kalau kita sabar menghadapi merawat mereka, oh subhanallah, ya, surga jaminannya. Imam Zainal Abidin itu sangat takut buat makan bersama orang tuanya, berkhusus ibunya. Dikisahkan dalam satu majlisnya, Habib Jindan bin Novel bin Salim Jindan menceritakan, ya, beliau ini seorang ulama besar, Imam Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin, itu nggak berani makan satu wadah, satu piring, satu nampan dengan ibunya. Kenapa? Sekalipun ketika bahasanya ibunya ngambil terdahulu, dia belakangan. Kenapa? Takut ketika apa yang akan beliau makan itu diincar, apa bahasa kita ya, ibunya tuh niat akan makan itu, ternyata itu dimakan oleh beliau. Maka ini bagi beliau sudah termasuk anak yang durhaka Allah. Sampai seperti itunya. Nah, apalagi kita ya, coba kita berkaca diri. Kita sering membangkang, membantah dan sebagainya kepada mereka. Hati-hati, itu bermasalah. Justru itu yang membuat hidup kita sulit. Maka hari ini mari yang masih hidup, orang tuanya minta ampun, minta maaf pada mereka, ya. Lalu ada pertanyaan, bagaimana buat kita yang ibu bapak kita sudah meninggal? Baik, banyak cara untuk berbakti, ya. Salah satunya kalau mereka meninggalkan wasiat, ya, dan wasiat tersebut belum kita jalankan, tunaikan. Kalau mereka dahulu banyak berhutang pada siapapun, meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang, sebisa mungkin lunasi hutang mereka. Kemudian jalin silaturahmi dengan orang-orang yang dulu pernah berteman, bersahabat dengan mereka. Bahkan ulama kita dahulu membiasakan ketika mengetahui orang tuanya memberikan sedekah kepada si A, si B, begitu orang tuanya meninggal, dia ketahui itu, kebiasaan itu akan dia lanjutkan. Insya Allah dengan itu kita termasuk golongan orang-orang atau anak-anak yang berbakti terhadap orang tua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian ada satu yang jadi rahasia buat kita, ya. Kalau hidup kita selalu sulit, susah dan lain sebagainya, agar Allah angkat derajat kita, karena kita ketahui ya, ini perkataan dari lisan Nabi, murkanya orang tua, ya, adalah murkanya Allah. Sehingga kalau doa kita belum diijabah sekian lah, belum dikabul, ya, sedekah jariah kita nggak ada manfaatnya, istighfar kita nggak ada manfaatnya. Sebab apa? Terhalang oleh murkanya mereka. Maka Nabi mengajarkan untuk selalu mendoakan. Mudah-mudahan ini menjadi pengampunan buat kita terhadap murkanya mereka kepada kita. Nah, Nabi mengajarkan doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Selain kita baca setelah selesai sholat dan lain sebagainya, ada satu titik atau satu tempat yang begitu dahsyat, ya. Di mana kita baca doa ini? Baca doa ini sebanyak 5 kali. Di mana? Setelah mendengar suara azan, ya. Setiap azan baca doa itu, ya. Azan, ya. Ini azan, kemudian baca doa setelah azan, ya. Allahumma rabb hadhihi da'wat tammah sampai selesai, baru doa buat orang tua. Rabbi firli wali walidayya. Nah, Rabbi firli wali walidayya ini baca sebanyak 5 kali. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya. Nah, 5 kali baru
terusin sampai selesai. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Begitu kata ulama, siapa orang yang baca itu setelah azan sebanyak 5 kali, insya Allah itu menjadi penebus atau doa-doa kita, bahkan rezeki kita akan lancar seperti derasnya air mengalir. Ya, mari kita amalkan. Mudah-mudahan ya mereka di alamnya sana, ya di kuburnya Allah ampuni dosa mereka, ya. Dan kita yang masih hidup, anak mereka digolongkan menjadi anak-anak soleh, anak-anak yang berbakti kepada mereka. Ya, doa tersebut insya Allah akan menjadikan kita termasuk golongan anak-anak yang berbakti, hatta sekalipun dulu kita tidak berbakti kepada mereka. Begitu kata ulama. Ya, oleh karenanya, akhir video ini saya mengajak semuanya, ya, mari sama-sama kita bacakan satu buah suratul Fatihah. Kita hadiahkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan pahalanya untuk ahli kubur kita, orang tua kita, sanak famili kita. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah selesaikan azab buat mereka, siksaan buat mereka, sehingga mereka hidup nyaman di alam sana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Bi barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa, kalau kubur mereka dekat dengan kita atau bahkan jarak, sebisa mungkin minimal seminggu sekali datangi kuburnya. Datangi kuburnya, ya. Bacakan surah-surah yang kita bisa. Syukur-syukur kita baca Yasin, tahlil di atas pusara mereka. Ya, insya Allah itu akan menjadi mereka senang terhadap kita. Ya, mereka senang. Ya, saya cerita ya terakhir. Dikisahkan dalam satu kitab, ada ulama besar bernama Abu Kilabah. Ya, Abu Kilabah ini sedang dalam mimpinya bermimpi. Beliau melihat satu makbaroh, kuburan. Kalau kita TPU, taman pemakaman umum, ya, banyak kubur. Tiba-tiba kubur itu terbelah. Semua penghuni naik ke atas, duduk di samping masing-masing kubur mereka. Setiap mereka semuanya terlihat bercahaya, itu di atas tangan itu bercahaya, ya, seperti ini. Nah, di sini tuh ada cahayanya. Tapi Abu Kilabah melihat ada satu penghuni kubur tidak bercahaya, sehingga ulama ini, ya, Abu Kilabah ini datang kepada penghuni kubur tersebut. Dia bertanya, wahai saudaraku, aku melihat semua penghuni kubur keluar dan semua bercahaya, kecuali engkau. Ada apakah dengan engkau? Kemudian si penghuni kubur itu bercerita, ya Abu Kilabah, ketahuilah bahwasanya aku baru saja meninggal, dan aku meninggalkan anak-anak keluargaku yang masih hidup di bumi. Tidak ada satupun anak-anakku yang mendoakan untukku. Tidak ada satupun anak-anakku yang melakukan ibadah yang mintakan pahala untukku. Maka aku malu Abu Kilabah. Cahaya yang ada di tangan masing-masing mereka itu adalah hadiah Fatihah, hadiah sedekah, hadiah amal ibadah yang mereka persembahkan, yang anak cucu mereka persembahkan untuk mereka, sedangkan aku tidak ada yang mendoakan aku. Singkat cerita, terbangunlah Abu Kilabah dan dicarilah ahli keluarga si mayat tersebut. Diceritakan pada ahli kuburnya, pada ahli keluarganya, bahwa semalam beliau bermimpi ketemu dengan orang tuanya, ketika yang lain bercahaya dia tidak. Kemudian ahli keluarganya bertanya kepada Abu Kilabah, ya Syekh, ya Abu Kilabah,
apa makna cahaya itu, dan kami harus seperti apa. Kata Abu Kilabah, ketahuilah, aku mendengarkan dari ayah ibu bahwa cahaya itu adalah kiriman doa, fatihah, istighfar, sodako, dan amal ibadah lainnya yang dikirimkan untuk mereka. Sedangkan ayah ibumu tidak menerima itu sebab engkau tidak menghadiahkan untuk mereka. Ahli keluarga menangis semua. Ya Abu Kilabah, tolong bimbing aku agar kembali pada Allah. Aku ingin menjadi anak-anak yang soleh. Aku ingin mendoakan ahli keluargaku, orang tuaku yang sedang meninggal. Akhirnya mereka sholat berjamaah, beribadah, sodako, dan sebagainya. Beberapa hari kemudian Abu Kilabah bermimpi kembali persis seperti yang pertama dimimpikan oleh Abu Kilabah. Abu Kilabah bermimpi melihat satu makam yang banyak, semua makam terbelah, masing-masing ahlinya keluar duduk di samping masing-masing kuburnya. Dan yang berbeda, semuanya bercahaya, termasuk orang yang kemarin dilihat Abu Kilabah yang tidak percaya. Hari ini malam itu Abu Kilabah melihat cahayanya paling terang, paling bercahaya, paling indah. Disampailah oleh Abu Kilabah, ditanya seperti, wahai ibu, wahai bapak, wahai saudaraku, dahulu aku lihat engkau tidak bercahaya, sekarang kau begitu terang dan wajah engkau begitu sumringah, begitu senang. Ada apa? Diceritakanlah, ya Abu Kilabah, terima kasih banyak, engkau telah sampaikan apa yang menjadi hajatku kepada keluargaku, pada anak cucuku, dan cahaya ini adalah persembahan ibadah dari mereka. Allah. Tidak berhenti di situ, ya Abu Kilabah, kalau dahulu ya malaikat selalu menyiksa aku, hari ini alhamdulillah aku sudah berkurang sisaanku dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari mulai saat ini kita berikan sesuatu, ya, ibadah kita niatkan untuk mereka, dan pahalanya tidak mengurangi untuk kita, ya. Ibadah kita, sholat kita, apalagi salawat kita, sholat, apalagi sodako dan lain sebagainya. Dan yang terpenting doa kita buat mereka, itu sangat mereka nantikan. Saya Irwan, mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.